informasi. Walaupun bagaimanapun juga saya mantan Pangkostrat, baru akhir-akhir ini sampaikan bahwa diorama bukan hanya patung Pak Harto, kemudian Pak Sarwoedi sama Pak Nasution, tapi juga 7 pahlawan revolusi juga sudah tidak ada di sana. PKI itu sebagai ideologi jangan dianggap telah hilang, jangan dianggap mati, jangan dianggap tidak ada, tapi akan bisa menjelma sebagai sebuah kekuatan gitu ya, yang tadi gaya baru tersebut yang bisa jadi tadi masuk ke ruang-ruang pertahanan kita. Ini orang seperti Gatot dan kami hanya akan nampak berarti bila ada perasaan bahwa Indonesia terancam. Dan ancaman yang mudah sekali digoreng adalah komunisme. Tuduhan tentang neokomunisme ini memang mengada-ada. Resmi jadi pimpinan DPR, Lutwijk minta Gatot Nurmantio buktikan TNI disusupi komunis. Sekjen Partai Golkar Lutwijk F. Paulus resmi mengemban jabatan Wakil Ketua DPR RI setelah dilantik dalam rapat paripurna hari ini. Setelah resmi, Lutwijk mengomentari sejumlah isu nasional, salah satunya terkait TNI disusupi PKI. Tentunya kita harus punya fakta yang kuat, apa sih yang disebut disusupi, siapa yang menyusupi, di mana disusupi. Nah, tentunya kalau kita melihat itu apa indikatornya, apakah indikator karena patung dipindahkan itu sebagai indikator? Mari kita kaji secara akademik, kata Lutwijk kepada wartawan di Kompleks MPR atau DPR Kamis 30 September 2021. Lutwijk menegaskan tolak ukur suatu institusi disusupi PKI harus dikaji mendalam. Menurutnya tidak bisa begitu saja menyatakan TNI disusupi PKI tanpa fakta yang jelas. Jadi tentunya tolak ukur dari suatu institusi apalagi TNI disusupi yang dikatakan PKI, tentunya kita harus kaji lebih mendalam. Tidak membuat gaduh tentang kondisi kebangsaan yang sekarang, kita sedang fokus bagaimana menanggulangi penyebaran COVID-19 dan juga mengejar pertumbuhan ekonomi. Kita menjaga itu. Mantan Danjen Kopassus itu meminta Gatot membuktikan indikator bahwa TNI disusupi PKI. Pembuktian begitu penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid. Itu yang diharapkan atau dibuktikan. Kita hanya ingin klarifikasi. Kita ingin ada pembuktian sehingga masyarakat juga terinformasikan dengan baik bahwa kalau itu betul indikatornya apa, faktanya apa. Lebih lanjut, Lutwijk mengatakan TNI juga sudah memiliki proses rekrutmen yang jelas kepada para bintara sehingga tamtama sebelum masuk ke TNI. Menurutnya, proses rekrutmen itu yang bisa mencegah masuknya paham komunisme ke dalam tubuh TNI. Saya melihat proses rekrutmen dari prajurit TNI, baik itu dia tamtama, bintara maupun perwira, kita ada namanya tes ideologi. Itu orang diwawancarai, ditanya tentang masalah-masalah seperti itu. Jadi kalau dikatakan nggak ada, tapi apakah orang terpengaruh? Ya, itu tentunya yang perlu kita lihat lebih dalam lagi. Jadi sistem kita sudah ada TNI untuk mendeteksi dari awal proses rekrutmen. Kemudian juga di satuan ada namanya pembinaan, jadi ada proses seleksi alam. Di lain itu, Wakil Ketua DPR RI Lutwijk F. Paulus mengharapkan Presiden Jokowi segera mengirimkan surat Presiden terkait pengajuan nama calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Ia mengingatkan jika Hadi akan memasuki masa pensiun pada Desember 2021. Ya, kita menunggu, kita memonitor. Mudah-mudahan Bapak Presiden segera mengajukan calon Panglima TNI karena Pak Hadi per 1 Desember ini sudah pensiun, kata Lutwijk di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 30 September 2021. Lebih lanjut, DPR sendiri akan memasuki masa reses mulai 7 Oktober 2021 hingga 8 November 2021. Karena itu, Lutwijk mengharapkan nama calon Panglima TNI segera diajukan. Sehingga diharapkan sebelum itu dengan masa reses yang insya Allah selesai tanggal 7, kita sudah memiliki Panglima TNI. Kalau enggak ya kita menunggu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa hingga Kamis 30 September 2021, DPR belum menerima surpres terkait pergantian Panglima TNI. Kita kan masih ada nanti penutupan masa sidang 7 Oktober. Nanti kita lihat saja, kalau ada nanti saya kasih tahu. Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Aziz Syamsuddin dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pemberhentian itu menyusul adanya pengunduran diri dari Aziz yang kini menjadi tersangka kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi. Mekanisme pemberhentian terhadap Aziz dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR sebelumnya telah menerima surat dari DPP Partai Golkar pertanggal 28 September 2021 perihal persetujuan pergantian antar waktu pimpinan DPR RI dari Partai Golkar sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Pimpinan DPR juga menerima surat dari fraksi Partai Golkar pertanggal 28 September 2021 perihal pergantian antar waktu Wakil Ketua DPR RI sisa masa jabatan tahun 2019 hingga tahun 2024. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang mengatur tata tertib cara pemberhentian pimpinan DPR karena mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan DPR, maka perlu menetapkan pemberhentian Saudara Muhammad Aziz Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam. Puan kemudian meminta persetujuan kepada 489 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna baik fisik maupun virtual terkait pemberhentian Aziz dari jabatan. Apakah dapat disetujui? Tanya Puan yang disetujui Dewan. Usai memberhentikan Aziz, Puan melanjutkan penetapan Lutwik F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR. Diketahui Partai Golkar mengajukan nama Lutwik sebagai pengganti Aziz. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang apakah Saudara Haji Lutwik F. Paulus nomor anggota A281 dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui? Tanya Puan yang disetujui dalam sidang. Adapun Lutwik kemudian melakukan upacara pelantikan dengan mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Ketua Mahkamah Agung. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.